Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ajeng Sukma Melati dengan NIM 21000291135. Di sini saya akan mereview mengenai film The Lion King. Pada masa itu, Mufasa menjadi raja singa yang berkuasa dan dihormati oleh seluruh penduduk hutan Plainlands. Mufasa kemudian memiliki anak bernama Simba. Ia pun memulai mengajari Simba banyak hal, semua itu demi mempersiapkan Simba untuk menjadi raja hutan selanjutnya. Namun rupanya Mufasa memiliki saudara yang iri dengan dirinya, seekor singa yang bernama Scar. Scar berambisi untuk menjadi raja dan menggulingkan kepemimpinan Mufasa. Kini ia pun harus menyingkirkan Simba agar ia bisa benar-benar berkuasa menjadi raja. Suatu hari, Scar membohongi Simba kecil dan membawanya ke sebuah tempat berbahaya yang menjadi lintasan kawanan wildebeest. Mufasa yang mengetahui hal tersebut pun langsung menyelamatkan Simba. Peristiwa itu membuat Mufasa terbunuh yang juga dikarenakan ulah Scar. Namun Scar berkata pada semua hewan bahwa Simba lah yang membuat Mufasa mati. Simba pun harus melarikan diri dan pergi dari tanah kelahirannya. Kematian Mufasa dan hilangnya Simba membuat Scar otomatis menjadi raja hutan. Selama bertahun-tahun, Simba tak pernah kembali. Rupanya ia kini hidup di hutan lain bersama dua sahabatnya, yaitu Timon dan Pumba. Simba juga telah melupakan jati dirinya sebagai seekor singa. Suatu hari, sahabat kecil Simba, Nala, tengah berburu makan dan nyaris memakan Timon dan Pumba. Nala kemudian bertemu Simba dan mengabarkan kondisi hutan mereka saat ini. Kepemimpinan Scar membuat banyak hewan sengsara dan kelaparan. Nala pun meminta Simba kembali, namun Simba merasa ia tak pantas untuk kembali merebut tahta. Butuh waktu cukup lama bagi Simba untuk merenung dan berpikir mengenai siapa dirinya. Hingga suatu malam ia melihat bayangan dirinya sendiri di pantulan sungai. Simba pun terkejut bahwa kini ia merasa melihat sosok sang ayah ada dalam dirinya. Akhirnya Simba pun kembali yakin untuk merebut tahta yang seharusnya adalah miliknya. Dibantu oleh temannya, Simba kembali ke Plainlands dan melawan Scar. Scar yang terpojok masih berusaha meyakinkan hewan lain bahwa Simba adalah pembunuh yang tak layak menjadi raja. Namun secara tak sengaja Scar mengungkapkan bukti bahwa ialah yang membunuh Mufasa. Pertarungan antara Simba dan Scar untuk merebut tahta pun terjadi. Simba akhirnya berhasil mengalahkan Scar dan menjadi raja hutan yang sesungguhnya di Plainlands. Ia kemudian menikah dengan sahabat kecilnya, yaitu Nala. Setelah menjadi raja, Simba pun siap memimpin hutan dan mewariskan tahta untuk sang anak nantinya. Dalam film The Lion King ini, tokoh Simba memiliki karakter ketika masih muda. Simba terlihat sangat lucu dan penuh rasa penasaran. Selain itu, dia berkeinginan kuat untuk menjadi sosok pemberani seperti ayahnya, dan Simba terlahir untuk menjadi seorang pemimpin seperti ayahnya. Namun, ketaguhan hati Simba sempat goyah pasca kematian ayahnya. Tetapi hal ini tidak membuat Simba putus asa. Dia mencoba untuk menghadapi semua itu dan belajar hidup tenang bersama Timon dan Pumba. Meskipun demikian, Simba punya rasa tanggung jawab dan ambisi besar untuk menjadi pemimpin di Plainlands. Kisah ini mengajarkan agar kita harus mengenal kemampuan dan kekuatan diri kita yang sebenarnya. Karena yang mengetahui semua adalah diri kita sendiri. Mulai sekarang, jangan pernah pesimis atau merasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang kamu miliki. Karena seorang pemimpin dibuat bukan dilahirkan menurut teori behavior leadership. Sekian review saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.